Tinggal satu aja yang wajib lu tunggu sebelum beli HP ini, yaitu harganya. Ya kayak biasanya jadinya telat tayang nih videonya. Tapi gue udah lihat komen lu di post community dan kebangetan nih. Ini 6 Gen 4 pertama dan belum ada lagi yang punya. Fitur-fitur game banyak dan gue jelasin semuanya di sini. Di harga 4,2 juta kurang 1000 sih. Gue rasa lu emang wajib nonton video ini. Jadi ya mending lanjut tonton aja. Karena HP ini udah sebagus itu. Bener-bener kali ini giliran Realme mengganas kasih handphone mid-range kelas gaming yang bener-bener gak masuk di akal. Dan akhirnya mungkin ya mending ini nih Realme is back. Tapi apa iya? Kapan lagi coba si Realme sebaik ini ya kasih spek gaming yang brand lain pun belum berani bawa ke Indonesia secara resmi. Snapdragon 6 Gen 4, chipset baru yang konfigurasinya bener-bener libas generasi lamanya dari Cortex A78 A55 upgrade jadi A720 ke A520 juga dengan manufacturing TSMC. Gak Samsung lagi. Ini core-nya yang ada di Snapdragon 8 Gen 3 cuy. Jadi bener-bener lintas generasi upgrade-nya yang bikin handphone ini wajib ditunggu untuk para mobile gamer atau smartphone entusias atau bahkan untuk para user ya Realme yang udah meninggalkan Realme. Asli tanpa gue sebut brand lain aja, tebak deh ya, level handphone ini yaitu mid-range kira-kira siapa yang bisa libas dari segi performance-nya? Coba komen di bawah deh. Tapi masalahnya gimana nih soal harganya? Ini kalau bener-bener mirip atau naik sedikit dibanding Realme 13 Plus kemarin ya, bener-bener Realme sedekah buat lu semua. Lu tinggal beli aja dan main game sepuasnya. Jadi Realme 13 Plus 5G itu kan harganya 4,7 jutaan pas launchnya. Masih pakai Dimensity 7300. Ini naik secara speknya dan arsitekturnya gila-gilaan. Pakai Snapdragon 6 series yang masih fresh banget. Harganya sih ya harusnya itu lebih murah dari si 13 Plus 5G sih. Tapi ya nggak tahu sih soalnya kita ya syutingnya belum pas launching kan. Anggap aja deh 4 juta gitu. Gua rasa sih masih fair banget karena nggak itu doang yang lo harus lihat. Mungkin nih lu pada bener-bener nunggu gitu. Udah cek versi global nih handphone dan gua sih bisa konfirmasi ini bener-bener mirip banget speknya. Kayak nggak ada yang disunat. Kita bahas dulu deh fitur-fitur gamenya. Apa yang baru di handphone ini? Pertama GT Boost. Ini bener-bener revamp ya. Sekarang tiap game yang aktifin mode gamenya otomatis ada animasi optimisasi start yang baru. Jadi bisa expect ada yang berbeda dong. Terus ada fitur AI Motion Control. Ini fitur biasa di flagship. Jadi manfaatin gyroscope handphone ini buat aktifin tombol-tombol tertentu nih. Nice to have banget lah, sama kayak AI Touch Control buat naikin responsivitas tiap lu tap layarnya. Ya di skala gue sih nggak bisa bedain cepat atau enggaknya ya saat main game. Ada juga ya touch mode yang merupakan touch custom dari JNL sama Pro Player RRQ juga. Nice juga nih buat yang mau ngerasain main ala Pro Player. Tapi yang gue bisa manfaatin sekarang adanya bypass charging ya, another mid-range dan bukan brand sebelah doang yang pakai. Realme pun punya dengan kapasitas baterai yang udah gede juga di 6000 mAh. Harusnya sih ini udah gunain silicon carbide juga ya, soalnya ini masih enteng loh handphonenya. Jadi nggak cuma dari pagi sampai malam lu gas main handphonenya lebih lama lagi ya, lebih jauh lagi karena ini tetap aman aja ya. Ada bypass charging biar handphone lu nggak panas karena baterainya digenjot terus. Bahkan nggak cuma itu aja buat nahan panasnya, mereka punya vapor chamber atau mereka bilang itu bionic cooling system yang luas dengan tambahan bahan hypertherm graphite. Nah itu kalau salah namanya ya. Nah menariknya ini kita juga ada contoh lembaran graphite-nya ini ya. Dan ini gunanya sebagai passive cooling. Dan graphite itu punya nilai heat transfer yang tinggi. Jadi bisa nyebarin suhu yang cukup ekstrim secara cepat. Ya kita ada tesnya ala-ala scientist ya, pantengin aja. Oke. Jadi ya apa nih yang diharapkan dari ini? Ya penyebaran suhu lebih cepat dan handphone panasnya itu nggak akan numpuk di satu titik aja. Terus juga buat pemanis yang sebenarnya gue sendiri biasa aja ya itu ini dia, ada Victory Hello ya, cuman ini lagi mati. Ini pemanis aja, karena lu pasti tahu kalau handphone gaming pasti ada lampu tambahan. Apakah bisa disetting? Tentunya bisa ya, sabar dulu aja. Masih belum habis ya, ini Realme 14 5G ya, kayaknya gue baru sebut namanya ya, tapi ya udahlah ya, baru gue mention aja nih ya, lupa gue. Nah, GT mode-nya itu upgrade ya. Apa aja nih di settingan in-game-nya? Pertama, fitur-fitur yang gue udah mention bisa disetting di sini. Kayak aktifin bypass charging, ganti mode performance-nya, motion control ada di sini.
Dan fitur yang ada di generasi tahun 2024 pun tetap ada, seperti Geek Power Tuning. Dan kita udah tes juga, hasilnya menarik nih. Mungkin kalau kita overclock itu nggak pengaruh saat di Geekbench-nya, karena kalau kita aktifin GT mode-nya aja sebenarnya itu udah naikin performance-nya juga. Tapi kalau kita downclock, ini bisa nih buat lo yang sering main game idle atau grindingnya yang ditinggal ya. Lo pakai ini aja buat ngiritin performance-nya, baterainya juga, karena perbedaan performance itu lumayan drastis ya. Terus juga ada fitur auto resolution. Ini bukan super resolution loh ya, ini kayak semacam auto adjust resolution optimalnya aja. Tapi setelah kita tes sebenarnya sih nggak kasih dampak yang gimana-gimana. Cuma tetap kerasa kayak ada pengurangan daya namun agak naikin dari frame time-nya. Ya mungkin ini kayak fitur tambahan biar makin irit aja dari baterainya. Dan tentunya fitur bypass charging ini kalau mau aktif harus colok ke chargernya dulu yang asli loh. Lihat aja tesnya, ini wattnya 0 alias emang nggak pakai power dari baterainya. Jangan nanya, bang kira-kira aman nggak bang? Nah itu kalau lo masih berpikir bypass charging yang nggak aman, kemungkinan ada dua. Yang satu, lo emang skeptis ya, yang artinya bagus, teruskanlah ya skeptis seperti itu. Atau yang kedua, lo mungkin memang menolak peradaban aja gitu. Canda ya. So fitur-fiturnya ini cukup berlimpah loh, asli banget ya, masih konsistensi Realme nih dari kemarin, bahkan better gitu, nggak expect sama Realme akan semenarik ini. Dan ini belum termasuk ke testingan yang udah kita ambil loh, ini gila banget sebenarnya. Ya gue berharap sih harganya nggak tiba-tiba wadaw aja nih pas launching ya. Soalnya ya hal lainnya ya, upgrade juga durabilitasnya jadi IP66, IP68, IP69, 3 IP rating sekaligus di handphone ini oke loh, ini handphone gaming loh. Nggak mungkin kan lu main game sambil berenang? Enggak lah, tapi ini aman, lu pakai abis hujan-hujanan juga aman. Dan kalau speakernya pun jadi cempreng, tinggal eject aja, waternya bisa kok. Oke lah, soal desain pasti debatable, ini heboh banget memang kayak ala-ala futuristik mecha gitu. Tapi ya udahlah, tinggal pakein case aja, aman kan? Atau ya ada Storm Titanium sama Warrior Pink yang simple stylenya. Tapi setidaknya aksen gold di power buttonnya ini keren, gua suka. Nah, tapi yang gua heran, kenapa Realme kasih nama panel AMOLED itu eSport display, kayak e-sport ya, kayak yakin namanya gitu. Ya memang ini udah standar e-sport sih, 120 Hz, sampling rate tinggi, brightness-nya up to 2000 nits ya peak-nya. Tapi lucu aja gitu, ada ide kasih nama e-sport pak. Lucu nih ya. Resolusi juga Full HD plus, pretty much standar handphone saat inilah. Udah bagus kok, bahkan bagian bezelnya nggak terlalu mengganggu, walaupun yang bagian bawahnya agak sedikit tebel ya. Oh iya juga, gua kan tadi udah mention ya soal baterainya gede. Ini handphone beneran silicon carbide ya. Ini soalnya cuma 196 gram doang. Udah gitu nggak makin nebel lagi handphonenya. Plus vapor chamber juga ada di dalamnya. Ini kayak nice banget desainnya. Didukung charging sama 45 watt juga. Ya ini sih udah gak usah peduli lagi soal baterai ya. Bener-bener kacau Realme 14 5G ini. Sampai saat ini masih wajib dibeli. Belum juga durabilitas, udah punya rating IP69 yang artinya tahan air sampai tekanan tinggi dan suhunya tinggi juga. Udah aman lah kalau handphonenya kebasahan. Tentunya juga udah pakai Realme UI terbaru basis Android 15. Jadi udah nggak ada masalah lagi. Di penggunaan harian udah pasti puas karena untuk Realme ini OS-nya udah rapih ya. Plus RAM storage udah 825GB. Udah kerasa cukup buat kelasan mid range pula. Ya kurang apa lagi coba. ini sih ya buat pengguna kasual udah nggak usah khawatir lah bakalan nge-lag apa enggak, ya enggak. Dari Antutu aja skornya itu udah 700 ribuan, udah standar handphone mid-range kenceng. 3D Mark juga angkanya gede banget, slingshot sama watt level lumayan nih. Kalau Geekbench juga menarik nih, dan ini gue bandingin aja nih ya sama hasil Geekbench yang pakai Geek Power Tuning yang di downlock kayak gimana. Kalau soal stabilitas udahlah lewat semua sama Realme. 3D Mark stress test 97%, sama CPU throttling testnya nggak turun, performanya stabil, dan suhunya pun juga nggak lebih dari 40 derajat Celcius saat dites. Jadi emang secara thermal manajemennya ini udah kudos lah ya. Sekarang bahas game nih. Cuma sebelum masuk game seperti biasa kita tes di ruangan 28 derajat, koneksinya wifi. Kita juga udah ada tes di luar ruangan, hasilnya kayak gimana ya simak aja. Dan jangan lupa subscribe biar kita bisa kalahin LTT ya, kayak ngaco banget nih kita mimpinya. Yuk lanjut. Genshin Impact settingan highest 60 dengan rata-rata 40 fps. Bermain selama 30 menit dapat 10% baterai dan suhu tertinggi yang 40 derajat Celcius. Ya, handphone ini bikin standar baru untuk handphone mid-range. Karena
Realme 14 5G ini, si Snapdragon 6 Gen 4 ini terbukti bisa buat main game di rata kanan rata-rata 40-an FPS dengan drop palingan cuma 32 FPS doang pas masuk ke kota. Artinya, next kita mengulas handphone mid-range langsung tes rata kanan aja lah sekalian. Terus gimana hasil tes Genshin di Realme 14 5G ini? Ya ingat, ini chipset mid-range dan biasanya nggak bersahabat loh sama settingan iOS 60. Tapi satu hal yang gue bisa apresiasi adalah penyebaran suhu yang sangat rata. Lo lihat aja, suhunya mentok di 42 derajat dan penyebaran suhunya ini bikin gue pede lah kalau handphone ini akan awet kalau dipakai main game, dan mungkin aja sih ada dari si Snapdragon 6 Gen 4-nya yang bener-bener bisa buat nahan suhu tapi FPS-nya nggak jatuh di bawah 30 FPS. Serta ini pula ada peran barang yang gue pegang, yaitu si ini Realme Hypertherm Graphite. Jadi ini benda katanya jadi tandemnya vapor chamber yang fungsinya selain bisa narik panas sehingga penyebarannya baik, ya mending gue jadi Fajrul Effect sebentar ya. Normalnya es batu itu kalau kita potong pakai stainless steel biasa, contohnya kayak pisau ini, ya nggak akan potong dengan cepat. Kenapa? Karena besi punya penyebaran suhu lebih rendah dan otomatis es batunya bakalan lama ngelelehnya. Nah si benda ini nih ya, si Hypertherm Graphite ya kayak susah ya nyebutnya ya, ini bisa ngalirin panas super cepat. Alhasil es batu kayak terpotong ya karena panas dari tangan gua ngalir lewat graphite ini dan bantu bikin esnya meleleh. Jadi ini nggak terpotong karena magic. Sesimpel graphite Hypertherm ini tuh bisa sebarin panas cepet banget. Gelo ya, paham nggak? Kalau nggak paham coba aja, boleh tanya atau ya cari aja buktinya di internet. Jadi karena bisa nih HP 40-an derajat di highest ya, kalau lu cuma grinding tipis aja kayak udah lebih dari cukup lah. Rata kiri 60 FPS selain smooth lebih adem juga, atau ya kalau mau gambarannya bagusan dikit ke medium lah kira-kira ya. Asik kan? Ya kira-kira gimana nih kalau kita main game yang lebih mainstream alias kompetitif ya? Cepet aja lah. Di Mobile Legends settingan ultra 30 menit 6% baterai dengan rata-rata 116 FPS dengan suhu tertingginya di 40. HOK Ultra Max 120 mainan sama 35 menit makan 8% baterai dan rata-ratanya dapat 113 FPS dan suhu tertingginya 42 derajat Celcius. Nah, buat kedua game ini menarik nih, soalnya ada fitur super unik di handphone ini. Di Mobile Legends dan HOK lo bisa nyalain lampu-lampu belakangnya ini, tapi bisa makan daya lebih tinggi jadinya. Selama ngetes keduanya ya jadinya dimatiin aja. Keduanya waktu dites itu di suhu yang kurang lebih sama, di waktu yang relatif sama juga. Ternyata HOK ini di 120 FPS terkesan lebih panas ya. Walaupun itu maksimalnya karena penyebaran panasnya rata, jadi ya kalau udah kelar war 5 lawan 5 ya kalau udah aman pasti bakal turun ke 40-an lagi. Tapi tetap di-mention karena gue bingung nih sama kedua game ini. Beratan mana ya, kayak Mobile Legends atau HOK? Sisanya mah aman-aman aja. Dan ada satu hal lagi ya, kalau lo main di Mobile Legends di plugin gamenya itu ada touch optimization, ada kayak semacam preset JS No Limit dan beberapa RRQ player lainnya. Kalau lo nggak tahu RRQ ya, seinget gue sih ini salah satu tim Realme lah ya. Dan fitur ini bisa disesuaikan aja sama kebutuhan lo. Nah kalau di HOK agak beda lagi nih ya, touch optimizationnya ini berisikan AI Ultra Touch Control. Jadi kayak ngebantu lo biar gak ada tuh kata-kata wah sorry nggak kepencet. Nah kalau temen lo atau lo ya main pakai Realme 14 5G terus masih miss touch, udahlah ya delete aja gamenya, lo cukup banget gitu. Buat kedua game mobile ini memang agak beda treatmentnya. Kalau dari MOBA 8 bit ada preset pro player. Nah kalau di HOK ini yang paling bikin gua kaget sih, berani bikin fitur gini. Apa nih artinya nih? Kayak Realme kasih jaminan anti miss touch kah? Ya pengalaman kita sih kalau review handphone Realme ya emang jarang ya layarnya itu kayak masalah, apalagi ya udah number gitu, Realme number. Ya sisanya ya kita pernah tes juga di luar ruangan buat Mobile Legends settingan Super 90 di FPS suhu ruangan pun atau sekitar 39 derajat, hasilnya pun juga masih aman di suhu yang masih diterima banget karena masih di bawah 43 derajat. Terus kalau lu nanya bang pakai wifi atau internet kartu nih bang, ya kita pakai wifi ya. Tujuannya adalah biar bisa kasih data kayak begini ya, soalnya software benchmark kita butuh wireless dibagi, tapi harus ya kurang lebih sama aja kok. Aman ini mah ya kalau dipakai di warkop, asal settingannya jangan terlalu rata kanan banget lah. Lanjut ke game tembak-tembakan. Untuk di PUBG M, permainan selama 20 menit itu makan 7% baterai dan rata-rata FPS-nya di 85. Dan untuk CODM di settingan low ultra, permainan selama 20 menit juga itu makan 10% baterai dan rata-rata 87 FPS. Dan kalau main tembak-tembakan keduanya udah oke lah. Kebuka FPS-nya sampai 90 FPS dan dengan rata-rata yang oke juga karena hampir bisa dibilang minim turun ya. Palingan kalau
mau komparasi FPS ya, PUBG terkesan lebih naik turun dibanding CODM. Ini tapi terbilang ya lurus juga, terbilang berbanding lurus dengan suhu yang kayaknya lebih hangat di PUBG karena maksimalnya di 40 derajat Celcius. Sedangkan CODM itu cuma di 40 derajat aja. Dan ini dites di suhu yang sama ya. Sama-sama punya game color plus juga alias boost warna biar bisa bedain musuh dan rumput lebih gampang lagi. Dan ada juga ya motion control buat mempermudah lo main game biar nggak ribet-ribet claw ataupun clawnya ditambah motion control jadinya lo punya 5 button yang bisa lo pencet dalam sekali main. Tapi ya nggak nambah ribet atau ya mungkin ribet ya sebenarnya. Intinya biar auto win lah ya. Tapi di PUBG dia juga punya AI Ultra Touch Control juga kayak yang gue jelasin di awal ini biar lo mencet-cetnya nggak salah-salah lagi. Sisanya soal gyro udah pasti bagus karena handphone gaming ini, karena ini handphone gaming dan handphone penyelamat muka Realme di awal tahun 2025 ini ya. Speakernya memang not the best, tapi stereonya berasa kok dan staging audionya juga udah lumayan buat lo main tanpa headset. Dan soal layar, walaupun gak ada AI Ultra Touch Control, main CODM masih berasa magnifico karena lagi-lagi suhunya adem dengan FPS yang lebih banyak. Alhasil lo punya kelebihan atau secara device lo udah menang kalau main kompetitif dari banyak orang. Terutama motion controlnya ini ya. Lagi-lagi gue mention karena ini bener-bener kepake banget buat lo yang ngerasa 4 jari aja nggak cukup. Oke, game terakhir deh kayak yang gue omongin di awal yaitu ada Garena Delta Force. Karena nyantai adalah channel anti kritik dan juga mendengarkan para warga ya. Ya kita cobain juga nih game ini. Dan ini harusnya jadi standar baru kita lagi buat ngetes game. Karena selain gamenya emang beneran real test, ini game juga potensial rame karena emang bagus ya. Objektifnya jelas dan seru gitu. By the way ini gue nggak dibayar Garena loh, tapi kalau Garena bayar ya apa-apa silakan ya. Emang bagus aja nih game, boring main game PUBG doang sepi ya. Ini enakan barbar ya. Gimana hasilnya di handphone ini? Simak nih, soalnya menarik. Hasilnya gue tes di 2 skema ya. Sama-sama tes di Warfare, main attack and defense, main di grafis HD. Kita nggak tes grafis ultimate karena kalau ultimate FPS-nya mentok di high aja nggak asik gitu. Kita jadi mainnya di yang tertinggi di HD di FPS Ultimate dengan rata-rata 45 derajat untuk 25 menit atau sekitaran 2 game 6% dengan suhu cuma maksimalnya di 36 derajat doang. Bentar, gue yakin lo mau skeptis kan? Masa sih bang game rame banget playernya dengan map segede Gabang masa suhunya adem kayak gitu ya? Ya karena ini nih sebenarnya lo kalau lihat chartnya ternyata kalau main di grafis HD itu di limit di 50 fps aja. Memang ini FPS-nya gede, udah jelas lebih bagus daripada 30 fps. Tetapi potensi dari SoC atau mesinnya si Realme 14 5G ini nggak maksimal. Alhasil memang yang udah pasti adem ya. Karena apa ya? Karena limitasinya itu. Gua nggak tahu ini karena Realme-nya atau karena gamenya kah ya, atau karena SoC-nya yang kurang mumpuni buat handle 60 fps di grafis high. Masih oke kok, tapi tetap ya kalau bisa 60 fps ya kenapa enggak gitu. Akhirnya ya gua tes kalian aja nih Geek Power Tuning yang gua setting di rata kanan semua dan hasilnya tetap ya mentok di 50 fps aja. Atau gini deh, setahu gua memang setiap brand atau OEM itu kan bekerja sama dengan developer game biar lebih maksimal. Ya gue sangat yakin akan ada perubahan sih dari sisi gamenya. Yang jelas memang raw powernya si Realme 14 5G ini emang udah lumayan ngeri aja. Makanya kita tes satu skema lagi tadi. Dengan settingan warga semua, settingan para gamer beneran semua lebih pentingin FPS dibanding gambar-gambar bagus. Ya main grafis smooth di FPS Ultimate 24 menit makan baterai 6%-an. Dengan rata-rata FPS naik di 55, suhu maksimalnya 39 derajat Celcius. Suhunya udah pasti naik ya, karena FPS atau gambar per detik dari gamenya dirender lebih sering dan lebih banyak. Di suhu cuma 39 derajat doang ini ya, ini udah super ya. Adem dengan FPS lebih smooth dan bisa nahan di hampir 60 FPS. By the way itu lo lihat ada drop ke 30 FPS karena waktu karakternya mati aja. Jadi ya milih tempat respon lagi FPS ini bakal turun ke 30. Ini masih standar lah. Fun fact juga, ini juga hal yang sama kalau lo main di COD Warzone. Jadi gimana? Super nggak? Ya kita sih nggak bisa menentukan ya, karena baru handphone ini aja yang kita tes. Kalau mid-range yang lain belum kita tes lagi. Tapi kalau lo nanya playable atau enggak, ini masih banget lo main bareng teman-teman lo yang handphonenya main Mobile Legends aja, yang loadingnya itu lama gitu.
Ini keren loh sebenarnya. Jadi main game di HP Realme 14 5G itu emang udah terkesan indah lah. Secara emang feel-nya Realme 3 Plus dikasih lagi dengan SoC yang lebih baru, bukan recycle kayak brand lain yang lebih baru ataupun lebih fresh, dan tentunya lebih aman buat dipakai jangka panjang. Kekurangan main game-game di handphone ini aja cuma satu aja. Memang gua nggak begitu merasakan full potensial dari handphone ini sih. Bukan soal limit, tapi lebih ke ini tuh bagus, tapi kayaknya bisa lebih bagus lagi gitu loh. Mungkin ini memang guanya aja yang terlalu banyak minta sih. Ya boleh dong ya, kita kan minta lebih ya. Tapi overall dari segmentasi dan experience yang dikasih sih, ini masih bisa dibilang keren. Dan gua harap bisa ditiru brand-brand lain, biar udahlah capek gak bakal didengar brand lain. Jadi menang mendingnya ya makin asik lagi gitu. Ya intinya pengennya kayak gitu, cuman nggak mungkin. Pasti maunya nyari duit kan. Ya intinya Snapdragon is back lah. Dari segi utilitas juga handphonenya udah pasti bisa 5G, Wi-Fi 6 ready, Bluetooth 5.2, sama ada NFC-nya. Gyro juga lu udah lihat tadi ada ya, dan itu hardware emang terkesan all in lah. Jadi mending kita bahas kameranya aja deh ya. Untuk si Realme 15 5G ini, bagian kameranya ini menurut gua sangat-sangat low profile. Nggak punya style aneh-aneh karena mereka tahu handphone ini unggulnya di bagian performance-nya. Jadi ya buat apa kasih banyak lensa dan bentukan kamera bump aneh kalau ujung-ujungnya cuma dekorasi doang. Di handphone ini cuma punya kamera utama 50 megapiksel OIS kamera, dan gua nggak apa-apa banget kalau handphone ini cuma punya satu lensa aja, tapi hasilnya jelas nggak jelek. Kayak lo lihat aja di kondisi cahaya terang, ini jelas kualitasnya udah bagus. Memang kontrasnya agak ketinggian, jadi beberapa objek kelihatan keras banget, tapi setidaknya ini kamera masih sangat kepake, bukan sekedar dekorasi karena emang nggak jualan kamera. Tapi lucu ya, ini pakai watermark bentuk bingkai kayak begini, rasanya tuh kayak foto kenangan gitu loh. Kayak nggak tahu sih kenapa feelnya beda aja gitu pakai frame khususnya si Realme ini. Terus juga foto-foto low light ya, mode standar sih ini masih ketolong, bagus hasilnya. Cuma memang untuk objek yang kurang cahaya detailnya, dan jadinya detail jadi kurang jelas dan juga kerasa noise-nya. Tapi kalau lu manfaatin mode malamnya, udah sih langsung lebih beres hasilnya. Kalau untuk videonya dia punya OIS dan IIS juga, jadi secara hasil nggak gempa, tapi memang masih agak sedikit getar kalau gerakinnya ekstrim. Namun secara overall videonya pun masih oke banget buat dimanfaatin. Maksudnya tuh ya nggak asal terang dan warnanya oversaturated gitu. Ya si Realme ini punya tingkat warna yang masih di batas wajar. Iya. Realme akhirnya muncul lagi ya dengan HP-HP yang bisa diomongin gitu. Gue lagi di kebon ya. Karena kemarin nanya, "Bang, kebon lu disengketa ya?" Enggak. Ini kebon samping IKEA, bro. Ini gue langsung aja nih. Oh, ini backlight masih kelihatan. Dan mikrofonnya, lu bisa dengar ya dari suara gue ya, mikrofonnya itu bisa pick up dengan baik gitu. Dan ini Full HD 30. Dia cuma ada tersedia di Full HD 30 doang. Tapi ya udah nggak sih, stabil juga bro. Tuh. Kalau stabil versi 30 nggak apa-apa di harga segini gitu. Nggak 4K ya udah gitu. Daripada lu 4K getar. Sebenarnya kalau 4K itu harusnya HP-HP di atas 6 ke atas lah ya. Kalau ini mah ya udahlah. Gitu dong. Tapi kira-kira gimana ya audionya kalau misalnya tempat ramai? Buat lu misalnya yang kerja jadinya kayak begini. Nah ini kira-kira kalau pinggir jalan begini nih, lu tau gak sih masalahnya kalau di pinggir jalan tuh apa? Selain satpam ya, satpam lagi repot nih akhir-akhir ini kalau ngelihat bawa kamera gitu, kamera handphone padahal agak repot. Ya itu malu, karena gue ini jam 8 nih orang masih baru kerja bro. Terus gue udah main HP nih, lihat gak tuh ada garis gitunya. Gue udah kayak orang gila nih, enggak lah. Ini kan memberikan info gitu. Kira-kira begini audionya kalau di samping jalan. Kalau kayak buat kerja sih aman harusnya ya, karena audionya ya udahlah ya, Realme dan kawan-kawan ya, paham lah maksud gue. Harusnya aman-aman aja, karena mikrofon tuh udah salah satu hal yang udah wajib bagus sekarang untuk HP smartphone China gitu. Ini udah oke banget ya. Sebenarnya ada Ultra Steady sih. Sekalian ngetes ini kali ya, mikrofon kalau sepi biar maksimalnya gimana. Jadi kayak begini. Oh, gila mataharinya bro. Ini gue lagi di mobil yang ngetes tempat apa namanya? Kalau tahu lo, ada konten kita tuh ngetes game siang-siang di sini tuh. Nah ini
Orang tol diliatin ini bro, diliatin sama tetangga tau nggak, tetangga lewat tuh bawa anjing kan, ngeliatin, ih ada anjing tuh gitu. Jadi bawa anjing kayak mau melihara gue juga kali. Canda ya. Ya gini kalau ultra steady tuh sama aja sebenarnya sih. Cuma lebih smooth aja sih sebenarnya. Gitu ya. Dah. Kira ini adalah perjalanan terakhir dari Realme 14 5G gitu ya. Gue sih ekspektasi gue sangat bagus gitu untuk nih handphone dan ternyata terbukti ya. Walaupun ada beberapa hal yang disayangkan gitu ya, misalnya kayak kamera depan mungkin bisa Full HD 60 ya. Cuman kalau Full HD 60 getar sih setahu gue agak mager gitu, dan tidak ada pembelaan untuk kayak bisa pakai gimbal. Waduh, orang kalau beli handphone bisanya di range mid range sih kayaknya beli gimbal agak berat ya. Ya nggak sih, logika dasar aja nggak sih gitu ya. Jadi kayaknya Full HD 30 aja udah oke. Yang penting stabil, mantap banget ya. Mikrofon juga aman, apalagi ya SDR itu aman juga nih. No kalau backlight nih, kalau ini backlight parah tuh kalau backlight parah masih kelihatan lah muka gue ya. Udah gitu doang kira-kira. Kongres lah buat Realme ya. Akhirnya bisa diomongin lagi. Sering-seringin lah ya punya handphone begini, enak gitu bro, bahasa bro, seru gitu. Karena kita kan juga senang sama barang bagus, bukan gara-gara gimana gitu ya, senang aja karena kita kan emang suka sama barang bagus ya dari dulu ya. Ya siapa yang enggak ya. Ya udahlah gitu aja, mending langsung aja ke studio. Let's go. Jadi kesimpulannya menurut gua Realme akhirnya benar-benar tobat ya, balik ke akarnya, tapi nggak ditinggalin juga tuh sisa-sisa perubahan strateginya kemarin. Kalau lu nggak mau pusing lagi, handphone ini udah jelas jualan performance, tapi untuk digunakan secara kasual udah masih sangat bagus. Gua appreciate mereka tetap kasih jaminan IP rating 69 untuk handphonenya ini, karena jelas nggak semua yang main handphone game pakai handphone ini nggak cuma dipakai buat main game aja, jelas buat dipakai kerja, sekolah, dan aktivitas hari-harinya. Ditambah baterainya yang gede dan handphone yang gak berat juga menjadi salah satu poin kenapa handphone ini masih enak buat dibawa-bawa. Dan juga di segi kameranya pun, walaupun bukan handphone dengan kameranya lengkap, tapi 50 megapiksel main kameranya ini masih sangat-sangat bisa diandelin. Keren sih ya. Serta untuk lu mobile gamer entusias ya, tapi budgetnya level mid range ya, lu udah lihat kayak tadi kayak gimana yang menariknya handphone ini. Fitur-fitur flagship diturunin ke level mid range dan diimprove lagi dengan spesifikasi yang terbaru. Kayak nggak dikasih rem sama Realme, bener-bener ngebuktiin tuh ya, kayak selama ini mereka berubah strategi buat ngejaga racikan gamingnya gitu kelihatannya gitu ya. Jadi diumpetin dulu main ala-ala handphone yang jual kamera, padahal mereka lagi masak racikan handphone gaming lagi. Ya nggak tahu sih ini bener apa enggak ya. Cuma kalau beneran harganya itu around 4 juta atau bisa lebih murah, best gaming phone fix, belum ada lagi. Ya kenapa gitu? Ya simpel aja, gua itu sangat-sangat respect sama brand handphone yang mau gunain chipset baru, khususnya di kelas mid range. Lihat aja sekarang banyak yang masih gunain lagi dan lagi sama terus. Ya bukan berarti Realme nggak pernah juga, Realme juga gitu sebenarnya beberapa. Tapi mereka perlu diapresiasi bahwa 6 Gen 4 pertama ke Indo di kondisi harga yang harusnya itu bisa mahal ya. Dengan fitur-fitur gaming juga yang banyak ya, gak asal yang penting Snapdragon loh. Dari gua semoga harganya masih masuk akal. Jadi mungkin itu aja video gua dari Realme 14 5G. Harusnya kalau lu nonton ini udah tahu harga launchingnya kayak gimana. Oke, dan jangan lupa juga kita diskusi tentang handphone ini di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau mau beli, pastinya belinya YouTube Shopping ataupun deskripsi juga. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua yang di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.